Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mendengarkan kabar berita duka cita dari salah seorang tokoh dari Muslim ya, yaitu Ustadz Moko Ginta yang dulunya mualaf katanya. Beliau meninggal. Dan saya dengan sepenuh hati mengatakan bahwa saya turut berduka cita atas kepergian beliau. Memang beliau suka mengajarkan kekristenan yang salah. Memang beliau juga suka menyerang Kristen ataupun Yesus sendiri diserang. Tetapi di balik itu semuanya, sebagai saudara sebangsa, sesama manusia, maka saya turut sedih dan berduka cita. Terutama untuk semua keluarga yang ditinggalkan, pasti semuanya mengalami kedukaan dan kesedihan. Dan saya berharap dan terus percaya bahwa ada kasih karunia untuk keluarga dan juga pasti ada jalan untuk mengenal kebenaran bagi keluarga. Sekali lagi saya katakan bahwa saya sepenuhnya turut berduka cita atas meninggalnya Ustadz Moko Ginta. Nah, dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa hidup itu adalah singkat. Tidak ada satu orang pun yang akan tahu kapan dipanggil oleh Tuhan dan kapan hidup kita berakhir. Tak seorang pun tahu. Ada mereka yang sakit berpuluh-puluh tahun tetapi tidak meninggal. Tapi ada mereka yang sehat dan bahkan ketika beraktivitas ataupun beribadah meninggal. Dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi memang hakikatnya manusia itu tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena kita bukanlah orang yang maha tahu, bukan seperti Tuhan yang tahu segalanya, tapi kita manusia yang terbatas. Oleh karenanya kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dikatakan dalam Yakobus ini bagaimana manusia itu sebenarnya seperti uap saja. Kalau teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya lihat uap itu kelihatan ya. Tetapi hanya ketiup angin sebentar saja uap itu langsung hilang. Dan ini dipakai untuk menganalogikan manusia, yang mana manusia itu yang kuat, yang fisiknya mungkin menawan, yang ganteng, yang hidup dalam ketenaran, yang hidup dalam kemewahan dan lain sebagainya, tetapi bisa hilang hanya dalam sekejap. Dan ini tidak hanya kepada orang tertentu, tetapi semua manusia di dunia ini seperti uap, sebentar ada dan sebentar lenyap. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ada satu kisah menarik di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan hal ini. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 23, ada seorang kaya, perhatikan ya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Orang ini begitu kaya, orang ini hidup di dalam kemewahannya. Dan juga di ayat 20 dikontraskan bagaimana ada seorang pengemis bernama Lazarus. Jadi ada orang kaya dan ada pengemis nama Lazarus. Badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi rumah itu ada orang miskin dan juga ada orang yang kaya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian kejadian terjadi tiba-tiba, tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyangka, ternyata keduanya mati. Kemudian matilah orang yang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi yang miskin tadi, dia mati dan di pangkuan Abraham, yang artinya dalam kehidupan kekal atau kita sering kenal sebagai surga. Ayat 23, orang kaya itu juga mati. Jadi yang kaya juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, di teks ini sebenarnya tidak berbicara mengenai orang yang miskin ke surga, orang yang kaya ke neraka. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi dijelaskan dua orang dalam latar belakang yang berbeda mati tiba-tiba, yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Ayat 24, lalu ia berseru, ia ini adalah orang kaya yang masuk neraka tadi, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku,
Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi apa yang dijawab oleh Abraham? Tapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Bagaimana Abraham berusaha meyakinkan dia supaya menerima saja keadaan, dan sekarang dia menderita neraka dan tidak ada yang bisa menolongnya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Perhatikan bagaimana antara kehidupan kekal dan juga neraka, siksaan kekal, hukuman kekal, itu ada jurang yang tak terselami. Jadi orang yang masuk ke neraka pasti di situ terus, dan orang yang masuk ke surga pasti di situ terus. Tidak ada jembatan yang bisa membuat mereka bisa keluyuran ke situ, yang dari surga keluyuran ke neraka, yang neraka keluyuran ke surga, nggak bisa. Itulah kenapa dikatakan di sini supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, dari surga ke neraka, ataupun mereka yang mau datang dari neraka ke surga, tidak dapat menyeberang. Jadi paham bagaimana tidak ada jalan sedikit pun untuk menghubungkannya. Bahkan mungkin rambut yang dibelah menjadi 7 pun tidak akan bisa menjadi jembatan untuk menyeberangkan orang yang dari neraka ke surga. Ketika mendengar hal ini, orang yang kaya ini pengen supaya Lazarus yang miskin itu datang lagi ke dunia untuk mengingatkan saudara-saudaranya yang ada di dunia, yang masih hidup, yang dulu mungkin menolak Tuhan, yang dulu tidak mau hidup percaya kepada Tuhan. Orang kaya ini menyuruh supaya datang. Untuk apa? Untuk apa? Untuk memberitahu bahwa ternyata neraka itu ada. Ternyata mereka yang menolak percaya kepada Tuhan, mereka tidak bisa hidup di surga tetapi neraka. Dan apa yang dikatakan? Ayat 27 dikatakan, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia Lazarus ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, masih ada saudaranya 5, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi dia tidak mau kalau nanti saudara-saudaranya juga meninggal mengalami penderitaan sama dengan orang ini. Tapi apakah masih ada kesempatan? Nggak ada. Semua harus disesali. Karena ketika dia meninggal dan dia disiksa neraka, dia tidak ada kesempatan untuk memberitahu bahkan kepada keluarganya tentang kebenaran itu. Dulu Tuhan ditolak, tetapi di sini ceritakan bagaimana dia ternyata tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan. Mari kita lihat ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jalan satu-satunya untuk mengenal kebenaran hanya melalui Alkitab, hanya melalui kitab suci yang sudah diberikan oleh para nabi kepada orang-orang pada saat itu. Saat ini kita memiliki kitab Musa, kita memiliki kitab para nabi, kita memiliki kitab Injil yang menunjukkan juru selamat itu. Kalau kita tidak percaya, kita akan menyesal seperti orang kaya ini, yang bagaimana dia sudah masuk ke dalam penyiksaan, penderitaan, dia menyesal, ingin memberitahu kepada saudara-saudaranya, gak bisa. Minta tolong kepada Abraham supaya Lazarus pergi, gak bisa. Ayat 30 jawab orang itu, tidak Bapa, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi orang kaya ini berpikir bagaimana kalau ada orang mati yang datang kepada mereka memberitahu bahwa ada keselamatan dalam Yesus Kristus, mereka nanti akan bertobat. Tetapi enggak juga gitu loh. Kata Abraham padanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari antara orang mati, dan dia menyatakan bahwa dalam dirinya ada hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu janji dari Yesus Kristus. Dan kalau kita tidak percaya ini, jangan sampai hidup kita menyesal. Kalau di awal namanya pendaftaran guys, kalau di belakang pasti penyesalan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Pesan ini saya sampaikan untuk kita semuanya yang masih hidup. Pesan ini saya sampaikan untuk semua orang Kristen, orang yang percaya. Mari kita renungkan, hidup kita hanya sementara.
Lalu, untuk apakah hidup kita? Apakah kita sudah yakin ketika kita meninggal, kita boleh bersama-sama dengan Yesus? Ataukah justru kita sebenarnya belum siap? Yang pasti kita akan menyesal ketika kita tidak mau percaya kepada Yesus. Louis Prasetyo sini. God be with you all.